Oke, kembali lagi dengan saya Guru Tersantuy sepanjang masa, ya kan? Gimana kabarnya sekarang? Udah ini ya, udah nggak terasa udah berapa lama nggak ini lagi, ya nggak ketemu ya. Jadi kali ini kita akan lihat satu ini, ada gambar ini yang menarik sih. Saya rasa ini kayaknya kita semua udah sering lihat lah ini, bertebaran di mana-mana sih, di media sosial, di apa namanya, di bagian nama teman-teman atau gimana ini. Coba lihat deh yang ini, gambar satu ini. Biasanya ini sering muncul ini di page-page motivasional gitu kan, yang apa namanya, yang sering berisi dengan motivasi gitu. Ada yang pernah lihat gambar ini enggak? Ada yang tahu artinya gitu kan? Atau apa yang kalian dapat lah dari melihat gambar ini gitu? Lihatlah di orang yang satu ini kan, dia langsung menyerah itu, padahal harusnya udah sudah mau nyampe di tujuannya gitu kan. Sedikit lagi dia udah mau, tadinya udah mau dapat banyak gitu kan, tapi dia balik tuh, dia nggak sabar, dia kurang konsisten gitu kan, terus akhirnya dia balik pulang tuh. Terus yang satu lagi dia masih gigih itu, meskipun masih jauh, dia masih bersikeras untuk apa namanya, maju terus menggali gitu kan. Nah, gimana kalian dapat dari sini apa kira-kira? Pasti kita lihat gitu kan, di sini mereka dalam apa namanya ya, dalam ngambil apa namanya, mereka kan ada punya tujuan tuh, itu tadi yang di samping kanan tuh, ambil menambang gitu. Kalau saja si orang yang satu ini ya, kalau orang yang satu ini tadi tetap konstan gitu, masih stabil dan terus gitu maju gitu kan, melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya, pasti dia udah dapat nih, harusnya dikit lah gitu, hanya beberapa sentimeter lagi kayaknya. Nah, kalau dia masih tetap menjaga semangatnya kayak si orang yang satu ini, pasti dia harusnya udah dapat banyak gitu loh. Jadi apa sih, kenapa sih dia nggak begitu? Apa yang dia sedang terjadi dalam dia itu sih? Itu namanya ini sebenarnya ketidaksetiaan gitu. Kenapa? Karena kesetiaan itu harusnya sesuatu yang kita jaga gitu, kita lakukan atau kita pegang konsisten gitu, stabil atau konstan. Ada yang suka fisika nggak sih di sini, atau mungkin ada anak SMA kan di sini kan? SMA ini pasti rata-rata kan, yang jurusan IPA mungkin, yang suka fisika gitu. Fisika tau lah pasti ya itu gimana, yang maksudnya kecepatan spontan dan sebagainya gitu. Ada yang nggak spontan, ada yang spontan. Nah kalau spontan itu gimana, grafiknya gimana sih? Harusnya ngerti lah ya. Jadi konstan itu dia benar-benar dijaga gitu, di maintain, dia balance terus, dia tetap sampai akhirnya gitu. Nah kalau kita dalam segala hal bukan kayak begitu, itu bagus harusnya itu ya. Nah kemudian ini gambar yang kedua nih ya. Bentar. Nih gambar yang kedua, ada abang-abang. Nah si abang ini, kalau teman-teman tahu biasanya ya, kalau di Narada gitu kan, nggak ada itu yang tiba-tiba gede gitu kan, nggak ada. Jadi biasanya mereka dari yang kecil dulu gitu, angkat beban, angkat dumbbell atau barbell atau segala macamnya, exercise setiap hari. Mereka melakukan jadwal rutin, misalnya 6 jam dalam sehari mereka exercise gitu kan, fokus dan menjaga komitmennya di situ, melakukannya setiap hari, bla bla bla. Dari yang kecil dulu, itu beban yang kecil gitu kan, sampai tingkatkan bebannya sampai akhirnya mereka jadi binaragawan gitu, atau mungkin sampai menempuh kejuaraan gitu ya kan. Nah yang semua itu nggak instan sebenarnya, mereka nggak terjadi begitu aja tiba-tiba langsung boom magic, nggak ada kan. Jadi benar-benar memang butuh kita melakukan dari yang kecil gitu, menjaga komitmen, melakukannya konstan dan setia gitu kan. Nah di mana sih kata Alkitab gini, di 1 Timotius 4 ayat 12, dia bilang begini,
Jangan seorang pun di sini kan ada orang-orang muda semua kan. Kalau umur SMA itu setahu saya ya, dulu saya waktu SMA dari umur 14 sampai 17. Ya mungkin di sini oke lah sekitar 16 sampai 19 mungkin ya. Jadi masih muda lah ya. Jadi di Timotius 1 Timotius 4 ayat 12 bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan katanya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, gitu kan. Dalam perkataan, tingkah laku, dalam kasih, dan dalam kesetiaanmu. Dan dalam kesucianmu katanya. Situ ada kesetiaan. Kita fokus di kesetiaan aja. Gitu. Gimana biar setia gitu kan. Gimana kita biar jadi teladan gitu kan bagi orang-orang percaya lainnya dengan salah satunya tadi ada banyak sih kan, ada tingkah laku, kasih, kesucian. Tapi kita di kesetiaan ini aja dulu ya. Nah, di sini gimana dibilang apa sih di kenapa sih kita harus jadi teladan dari kasih dan kesetiaan gitu. Coba lihat di Lukas 16 lagi. Di Lukas 16 kita lihat lagi ya. Lukas 16 ayat 10. Di Lukas 16 ini dibilang, barang siapa setia dalam perkara kecil itu, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara besar. Kayak yang gitu tadi. Contohnya orang binaragawan itu ya setia aja dulu konsisten aja dulu latihan pakai beban yang sedikit, yang masih kecil gitu, sampai lama-lama ditingkatkan sampai gede gitu. Nah kalau kita di sini ada teman-teman yang masih pelajar lah, contohnya sekarang ya kan, apa yang bisa kita lakukan untuk setia dalam hal kecil? Kalau gini aja ya, kalau misalnya ke sekolah itu ya jangan malas-malasan. Saya dulu pernah sih waktu sekolah itu, ngapain sih harus sekolah gitu kan, nggak jelas nih harus menempuh 3 tahun 6 tahun dari SMP contohnya. Saya bolos gitu kan, saya males lah waktu itu hari Kamis gitu kan, mata pelajaran matematika lagi segala macam, malas gitu, ini bolos gitu kan. Saya putuskan untuk bolos untuk udah nggak semangat di sekolahnya gitu kan. Saya bolos, saya pergi ke tempat lain dan nongkrong dan sebagainya macamnya. Nah itu contoh sebenarnya saya udah nggak setia pada apa yang saya lakukan gitu. Saya kan ke sekolah itu untuk belajar, untuk sekolah sampai lulus gitu kan, konsisten. Tapi saya ya gitulah, waktu itu saya bolos gitu kan. Jadi gitu, ayolah gitulah sebagai yang kita bisa lakukan dalam hal kecil kayak segitu. Inilah yang masih masa sekolah ya gitu, kita ke sekolah konsisten, jaga niat kita tetap. Kalaupun memang udah agak niat gitu kan, berdoa lah biar bisa dikasih peneguhan lagi, niatnya bisa tetap konsisten dan terjaga gitu kan, sampai akhirnya nanti lulus dengan baik, dengan nilai yang memuaskan juga. Karena nanti sini dibilang, ya kita kan bilang setia dalam hal kecil itu bakal dikasih tanggung jawab yang besar juga ya kan. Karena kalau misalnya kita setia waktu sekolah gitu kan, mungkin cuman gampang aja yang setia dalam mengerjakan tugas, setia dalam hadir di kelas gitu kan. Akhirnya nanti setelah lulus mungkin kuliah tuh dikasih karena nilai bagus, sekolah merekomendasikan bisa dapat beasiswa atau gimana gitu kan, nambah tuh tanggung jawabnya akhirnya. Jadi kesetiaannya harus ditambah lagi nanti porsinya dalam tanggung jawab gitu kan. Terus kalau kita baca lagi di 2 Timotius 2 ayat 22 ini, supaya kita lihat 2 Timotius 2 ayat 22 bilang, jika seorang menyucikan sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Dia bilang, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah kita diarahkan juga untuk mengejar apa? Banyak hal tadi ya, tapi di sini juga dibilang mengejar kesetiaan. Jadi kesetiaan itu sesuatu hal yang perlu kita junjung tinggi. Banyak dalam segala hal, itu dalam hal kecil tadi, ke sekolah contohnya, atau di rumah, atau apa, mungkin ada yang berpacaran atau segala macam kan. Itu anak muda sekarang ya kan, ya gitu-gitulah ya kan, ya nggak apa-apalah. Tapi belajar dari semua hal lah supaya konsisten memegang prinsip, memegang komitmen. Sampai akhirnya nanti biasanya itu kalau kita udah berusaha melakukan yang sesuatu yang konsisten itu, pada akhirnya biasanya itu akan terasa manis gitu ya. Oke. Jadi itulah dulu yang kita bisa bahas di kesempatan hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali, dan terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.